Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut, panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita punya topik menarik dan lagi hangat. Tengah bulan lalu, tepatnya tanggal 15 dan 16 Oktober 2022, kita punya hajatan besar G20 di Nusa Dua, Bali, di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Ini acara bergengsi dan sangat membanggakan. Bahkan pemerintah tak segan menjamu tamu-tamu dari luar itu, negara-negara besar itu, negara-negara kaya itu, ya, dengan mengeluarkan dana di atas 670 miliar, mendekati 1 triliun. Tapi tidak apa-apa, ini acara bergengsi. Apa yang kita dapat dari acara ini adalah prestise itu, bahwa negara ini mampu mendatangkan para pemimpin besar dunia itu ke sini. Indonesia punya daya panggil yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat pinjaman baru senilai 20 miliar US dollar. Kalau di kurs, ya, itu bisa mencapai, ya, melampaui 150 triliun kali 2, ya, menjadi luar biasa besar di zaman itu, ya. Apa artinya ini buat kita, buat rakyat Indonesia? Artinya bahwa kita tak lagi sejajar dengan mereka yang kita undang, karena kita adalah orang satu negara yang kekurangan, yang tidak bisa membangun kalau tidak mendapat pinjaman. Dan ini bukan gengsi, ini bukan acara bermartabat ketika kita mencari utangan terus, seakan-akan negeri ini tidak punya apa-apa. Bayangkan saudara sekalian, ketika pinjaman itu diberikan, mereka sangat senang dan mereka akan bergembira melihat kita menerima. Mereka baru menolak kalau kita meminta bagian bagi hasil dari SDA kita, dari sumber daya alam kita, minta bagian lebih besar. Mereka akan menolaknya, tapi mau minjem berapapun kita dikasih. Dan ini juga berarti bahwa negara kita, pemerintah kita masih menggunakan paradigma lama, bahwa utang yang diberikan oleh lembaga-lembaga donor, yang kita sebut donor, negara-negara kaya, negara ini merupakan tolok ukur dari kepercayaan internasional kepada kita. Ini sudah sangat kuno. Setelah 77 tahun merdeka, mestinya kita sudah menjadi investor dan kreditor di tempat lain, di negara-negara lain seperti Cina saat ini. India sudah menyusulnya. Kita baru bangga sebetulnya kalau kita menjadi investor atau kreditor buat negara-negara lain, karena devisa kita yang berlimpah seperti Cina.
Ternyata yang kita lakukan adalah kita meminjam. Sebagai negara yang berinvestasi di mana-mana, seperti Jepang, seperti Korea, seperti Cina, seperti India, seperti Amerika, seperti negara-negara besar lainnya, mereka bisa mengatur negara-negara yang meminjam dari mereka sehingga mereka bisa mendapat keuntungan lebih besar. Mereka bisa mengatur. Sekarang apa yang terjadi? Apakah kita bisa mengatur 19 negara lain itu yang datang ke sini? Ternyata tidak. Kita malah diatur oleh mereka untuk mencabut subsidi bahan bakar buat rakyat sendiri. Mungkin nanti pupuk dan lain sebagainya tidak boleh lagi dikasih buat rakyat sendiri. Rakyat sendiri harus membelinya seperti orang asing membeli, seperti negara lain membeli dari kita. Rakyat Indonesia harus membayar sama seperti rakyat negara lain dari barang-barang dari SDA kita di sini, dari hasil bumi kita di sini. Kita disuruh membayar sama mahalnya dengan orang Jepang, seperti kasus CPO dan minyak goreng beberapa waktu lalu, ketika para konglomerat pemilik perkebunan sawit, pemilik pabrik CPO dan minyak goreng tidak mau menjual produknya di sini di pasar domestik karena harga internasional sangat tinggi. Mereka meninggalkan pasar domestik untuk menjual produknya di luar. Padahal dengan harga lama saja mereka sudah untung di sini. Tapi mereka menjual semuanya. Mereka tidak mau tunduk kepada kemauan pemerintah supaya pasar domestik ini diamankan dulu. Paling memerlukan 20% saja dari produk mereka. Yang lain silakan ekspor. Tapi itulah yang terjadi. Kalau sebentar lagi kita juga harus berhadapan dengan yang seperti itu. Untuk BBM dan lain sebagainya, untuk listrik kita dan lain sebagainya, maka negara ini pemerintahnya menjadi tidak bermanfaat buat rakyatnya. Ya. Apalagi di acara G20 itu kita juga disetir untuk menggunakan bahan bakar ramah lingkungan katanya. Jadi batu bara yang kita punya berlimpah dan bahan-bahan lain yang kita punya berlimpah disuruh jangan gunakan itu. Pakailah yang ramah lingkungan yang mereka produksi. Kita harus membelinya. Padahal kalau kita lihat mereka juga tidak fair, karena batu bara kita boleh dijual kepada mereka, diekspor kepada mereka untuk industri mereka. Jadi ini harus hati-hati kita melihat hal yang seperti ini. Sebagai negara berdaulat, harusnya pemerintah mampu berdialog, berdiplomasi dengan mereka sehingga kita tidak menjadi tambah sulit hidup rakyat sendiri ketika negara dan para konglomeratnya mendapat untung besar. Nah, yang seperti ini saudara sekalian, alangkah mengerikan kalau ini berjalan terus. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengatur negeri ini dengan cara kita sendiri. Yaitu kalau kita lihat ya, sebelum acara G20, pemerintah mengumumkan bahwa kita sedang surplus perdagangan, neraca perdagangan kita surplus
surplusnya luar biasa besar, ya. Kalau kita tidak melihat angka impornya, jadi kita mendapatkan ya perdagangan yang luar biasa ya pada tahun ini. Saya akan bacakan ya, yang ini sudah diumumkan oleh Presiden dan juga angka-angkanya diberikan oleh Biro Pusat Statistik ya, yaitu ekspor kita ya pada bulan Januari tahun ini sekitar 19 miliar 173 juta. Kemudian pada bulan Februari 20 miliar sekian US dollar. Bulan Maret 26 miliar US dollar sekian. April 27 miliar US dollar. Mei 21 miliar US dollar, sekian. Juni 26 miliar 150 juta US dollar. Juli 25 miliar 5. Kemudian Agustus 27 miliar 8, dan September 24 miliar 7 juta US dollar, dan Oktober 24,8 miliar US dollar. Semuanya kalau kita total menjadi 234 miliar US dollar. Itu perdagangan kita. Sebagian besar ini non migas ya, berarti CPO, minyak goreng dan segala macam yang seperti itu, hasil-hasil perkebunan dan lain-lain ada di situ semua ya, yang rakyat sendiri harus membayar dengan harga ekspor itu. Manfaatnya sangat kecil. Tapi kalau kita lihat angka impornya ya saya heran ini. Kalau ada 234 miliar US dollar kita punya, kenapa kita mesti meminjam 20 miliar US dollar di acara G20? Seolah-olah tidak ada ini. Dan saya mencoba menelususinya. Saya menelususi ini. Yaitu ketika saya lihat, saya telusuri ini, bahwa kita cuma punya devisa, cadangan devisa 130 miliar US dollar. Kemana uang 234 miliar US dollar ini? Siapa yang punya? Disimpan di mana? Kenapa dia tidak menambah devisa kita? Kalau ini milik kita, seenggak-enggaknya pernah menjadi milik kita dan disimpan di BI, ya seharusnya disimpan di BI, itu mungkin kita harusnya punya ya 364 miliar US dollar. Kalau impor tidak kita hitung, tapi saya lihat juga impornya luar biasa besar. Ketika bulan Januari kita punya ekspor 19, sekian miliar US dollar, impornya 18, sekian miliar US dollar. Pada Februari ekspor kita 20,4 miliar US dollar, tapi impornya 16,6 miliar US dollar. Maret ekspor kita 26 miliar US dollar dan impornya 21. Jadi punya kelebihan 5 miliar US dollar. April 27,3 miliar US dollar, tapi impor 19,7 miliar US dollar. Mei 21,5 miliar US dollar dan impornya 18,6 miliar US dollar. Juni 26,1 miliar US dollar, impornya 21,003 miliar US dollar. 003 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 miliar
Juli 25,5 miliar US dollar ekspor, tapi impornya 21,3 miliar US dollar. Agustus 27,8 miliar US dollar ekspor, tapi impor 22,15 miliar US dollar. September 24,7 miliar US dollar ekspor, tapi impornya 19,8 miliar US dollar. Oktober 24,8 miliar US dollar ekspor, tapi impornya 19,13 miliar US dollar. Jadi kalau kita kurangi ini, selisihnya itu cuma sekitar 18 miliar US dollar. Tapi itu sudah mendekati jumlah pinjaman yang kita dapat di acara G20. Apakah kita perlu meminjam ini yang kemudian kita harus membuat komitmen-komitmen yang nyusahin rakyat sendiri? Itu perlu dipikirkan. Yang kedua, ke depan Indonesia, pemerintah Indonesia ke depan harus sudah mulai mengontrol devisa. Percuma saja kita memiliki perdagangan ekspor yang luar biasa dari komoditas-komoditas kita, dari batu bara kita, dari nikel kita dan lain-lain, kalau duitnya tetap ditaruh di luar negeri, tidak masuk ke sistem keuangan kita, ke sistem perbankan. Seharusnya semuanya bisa masuk ke Bank Indonesia menjadi cadangan devisa. Jadi ketika utang-utang kita jatuh tempo, pemerintah tidak perlu membeli dolar dengan rupiah, sehingga nilai rupiah semakin mengecil, dan kita menjadi tambah sulit hidup di sini. Nah, inilah yang harus dilakukan, kontrol devisa dari dulu, sejak kejatuhan Orde Baru sudah didengungkan untuk pemerintah mulai mengontrol devisa dari semua yang kita dapat, perdagangan luar negeri kita yang sebagian besar dilakukan selain oleh negara BUMN, lebih banyak dilakukan oleh konglomerat yang menguasai semua dan tidak banyak manfaatnya untuk bangsa sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.